Okay, good morning. I'm so glad this morning I'm able to share the word of God with you. Selamat pagi buat kita semua. Saya sangat senang hari ini saya bisa berbagi firman Tuhan buat kita semua di sini. The Lord has impressed upon my heart the word from Proverbs chapter 31, verse 26 to 31. Tuhan menaruhkan sebuah firman Tuhan di dalam hati saya, yaitu dari Amsal ayat yang 31 ayat 26 sampai ke 31. Yeah, it's about a woman of a noble character. Ini yaitu tentang wanita yang berkarakter bangsawan. Yeah, Ando can read. Jadi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Amsal 31 ayat 26 sampai 31. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for this morning. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini. We thank you for the word of God. Kami bersyukur pada firman Tuhan. And we ask you, dear Holy Spirit, Dan kami minta Roh Kudus, that you come and speak to us. datanglah dan berbicara kepada kami. That today your word Dan hari ini firman Tuhan will strengthen and empower us, akan menguatkan dan beri kekuatan kepada kami. so that, God, we can be the woman that you desire us to be, Jadi kami bisa menjadi seorang perempuan yang Engkau rindukan kami sebagai, to glorify your name. untuk memuliakan namamu. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Let the people of God say, Semua umat Tuhan katakan, Amen. Okay, I want to say that Proverbs 31 is a role model for all women and mother. Dan saya mau katakan ayat Amsal 31 ini adalah role model, yaitu contoh yang bisa kita jadikan sebagai perempuan. This is not to make us feel guilty that we have fallen short, Ini tidak memberikan kita rasa bersalah bahwa kita telah berdosa. but that we can strive to be a woman of noble character. Tapi kita bisa menjadi perempuan yang mempunyai karakter bangsawan. In some families on Shabbat, Di dalam beberapa keluarga pada hari Sabat, the husband will read Proverbs 31 para suami akan membacakan Amsal ayat ke-31 over his wife to honor her and appreciate her. kepada istrinya dan untuk menghormatinya dan menghargainya. Now, this passage is not a description about a woman who had it all from the start, Dan ayat ini bukanlah untuk mendeskripsikan seorang perempuan yang dia miliki dari awal, but a woman has grown in character and spiritual maturity tapi perempuan, seorang wanita yang memiliki karakter yang dewasa dan kerohanian yang dewasa through life experiences. melalui pengalaman-pengalaman hidup. And this morning, I want to share with you Dan pagi ini saya mau berbagi kepada kita semua. 3 things about a woman with noble character. Ada tiga hal tentang perempuan yang berkarakter bangsawan. Taken from the passage we have read. Diambil dari ayat Alkitab yang baru kita baca. Now, the first thing is godly mothers speak with wisdom and kindness. Dan yang pertama adalah wanita ilahi berbicara melalui hikmat dan bijaksana. Yeah, in Proverbs 31 verse 26, she opened her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. Di dalam Amsal 31 ayat 26 dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. I want to say godly wisdom comes from God, Saya mau katakan bahwa hikmat ilahi datangnya daripada Tuhan. because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. I want to encourage all women and mother Dan saya mau mendorong setiap para wanita dan ibu to start your day with prayer and Bible study. untuk awali harimu dengan belajar Alkitab. Yeah, to put things in proper perspective, Dan taruhkanlah di dalam pandangan yang benar. to recharge your life in the presence of God. Untuk memperbaharui hidupmu di dalam hadirat Tuhan. And I want to say godly mother is committed to praying for her children. Dan saya mau katakan adalah ibu yang ilahi berkomitmen untuk berdoa kepada anak-anaknya.
Hudson Taylor's mother is a prayerful woman. Hudson Taylor adalah seorang wanita pendoa. And Hudson Taylor's father will give a Bible study and devotion for the family daily. Dan ayahnya selalu memberikan saat teduh dan memberikan ayat Alkitab setiap hari. Despite of that, Di samping itu, at the age of 11 to 17, Hudson Taylor, he was distracted. pada umur 11 sampai 17 tahun dia terganggu Yeah, he came into contact with the world, dan dia melakukan hubungan koneksi kepada dunia ini, and his mom keep praying for him. tetapi ibunya tetap berdoa kepada dia. And eventually, Hudson Taylor returned to the Lord, and he became the founder of China Inland Mission. Dan pada akhirnya Hudson Taylor berbalik kembali kepada Tuhan dan dia mendirikan sebuah organisasi misi di Cina. There is nothing a parent can do to guarantee that their children will always walk right before God. Tidak ada jaminan bagi orang tua untuk menjamin anaknya selalu berjalan bersama dengan Tuhan. However, if should they sway away from God, Bagaimanapun, walaupun mereka berbalik daripada Tuhan, we need not lose hope as we pray for them. kita tidak boleh kehilangan harapan sebagaimana kita selalu berdoa buat mereka. I also thank God that Josiah has grown more mature and sensible now. Saya juga bersyukur bahwa Josiah telah bertumbuh lebih dewasa dan sensitif pada saat ini. And he's learning guitar. Dan sekarang dia belajar gitar. And last night he went to practice with Jillian, who will be performing in 2 weeks' time. Dan minggu lalu dia latihan bersama Jillian, anaknya Pak Gary, dan untuk mengadakan performance dalam 2 minggu ke depan. Today we ask ourselves, Dan hari ini kita tanyakan diri kita sendiri. what is our tongue speaking to our children? Apakah perkataan lidah kita waktu berbicara kepada anak-anak Are we kita? speaking word of edification and encouragement to them? Apakah kita mengatakan kata-kata yang untuk mendorong mereka, mengedukasi mereka? Or are we always criticizing them and correcting them? Atau apakah kita selalu mengkritik mereka atau membenarkan, mengkoreksi mereka? Of course, there is a place for discipline when they are wrong. Tentu saja kita harus mendisiplin mereka waktu mereka melakukan salah. Our tongue has tremendous power to build up or to tear down. Lidah kita mempunyai kuasa yang besar untuk bisa menjatuhkan atau membangun. May the Lord help us to speak with wisdom and kindness. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memberikan hikmat dan kebaikan. Not just to our family, but to people around us. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga kepada orang di sekitar kita. And the second point, Dan poin yang kedua adalah, godly mother watches over the affairs of her household. Ibu ilahi selalu menjaga seluruh urusan rumah tangga. Mother, you are responsible for the atmosphere and love in your home. Para ibu, engkau bertanggung jawab kepada atmosfer dan cinta kasih di rumahmu. Now, mother, you are very influential around your husband and children, Para ibu juga sangat berpengaruh besar kepada suamimu dan anak-anakmu. whether for good or bad. Sekalipun walaupun itu baik ataupun buruk. Your motherly influence is having an impression on your children. Pengaruh keibuanmu akan memberikan impresif buat anak-anakmu. Whether they are verbalizing it or not, they are watching you. Apakah mereka mengatakannya atau tidak, mereka sedang memperhatikanmu. And above all, remember that you are pleasing God Dan di atas semua itu engkau menyenangkan Tuhan by setting a Christ-like example in your homes. dengan men-setting atau dengan mengutamakan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang utama di keluargamu, And di even- rumahmu, And for the single mother, Dan kepada ibu-ibu yang single, yeah, I believe that today the Lord also have a word of encouragement for you. dan saya percaya pagi ini Tuhan memiliki suatu firman yang mendorong saudara. I would like to invite Sister Violet to share her testimony. Saya akan mengundang Ibu Violet untuk membagikan kesaksiannya. Yeah, I have known her for many years. Saya mengenal dia bertahun-tahun lalu. Yeah, I remember when I first came to know her, her husband just passed away and she just gave birth to Andrew. Saya ingat pada saat saya bertemu dengan dia, suaminya baru saja meninggal dan baru juga melahirkan Andrea. And she will share with you how with God's help and with God's strength, she managed to bring her daughter up. Dan dia akan membagikan kesaksiannya bagaimana Tuhan menguatkan dia untuk membesarkan anaknya. Yeah, we commit this time to Sister Violet. Dan kami akan serahkan waktu ini kepada Ibu Violet.
Hello, Shalom. Halo, Shalom. Greetings from Singapore. Salam dari Singapura, saudara. Morning, brothers and sisters. Selamat pagi, saudara-saudariku. Today is Mother's Day. Hari inilah hari ibu. I'd like to wish all the mothers happy and blessed Mother's Day. Saya mau mengucapkan untuk para ibu semuanya, selamat hari ibu. I'd like to thank, Pastor Ezra and Pastor Janice to invite me, today's special occasion to share my testimony to bless all of you all. Saya mau bersyukur kepada Pastor Ezra dan Pastor Janice untuk mengundang saya untuk berbagi kesaksian di hari yang spesial ini. Dan saya akan berdoa kita akan diberkati. I pray you will be blessed today. Saya berdoa kau akan Amen. diberkati hari ini. Amin. At the age of 29, Pada umur 26 tahun, I was a widow and single mom. dan saya telah menjadi seorang janda dan seorang single mami. My husband passed away and Andrea was born. Ya, suami saya meninggal dunia dan anak perempuan saya lahir. The feeling was terrible. Perasaan saya sangat kacau. First, the thoughts of angry with God, 100%. Dan pikiran yang datang kepada saya adalah sangat marah kepada Tuhan, 100%. I said, God, why me? Tuhan, saya katakan, Tuhan, kenapa saya? It's not fair. Ini tidak adil. No thoughts of suicide. Pikiran untuk bunuh diri. I want to die many times. Saya ingin mati berkali-kali, saudara. Because of fear. Karena takut. Where am I going to get my money? Fear for the future. Takut akan masa depan. Oh, dari mana saya akan mendapatkan uang? And anxiety. Dan kecemasan, kegelisahan. How am I going to look after the baby? Bagaimana aku akan menjaga bayi saya? Worries all start coming in. Kekhawatiran, ketakutan selalu mulai datang. Third, thoughts of being, like I would say, being looked down as a despised and cursed woman because no husband. Dan pikiran yang tiga datang pada saya merasa rendah diri. Dan pikiran yang merasa saya perempuan terkutuk karena tidak ada suami. I feel rejected and I feel abandoned all the time. Saya merasa tertolak dan saya merasa ditinggalkan setiap waktu. And I believe, you're sitting here, some are widows, single mom, and single dad. You could able to identify what I'm going through too. Dan juga pada pagi ini bagi kita yang duduk di sini mungkin ada yang single mommy atau single daddy. Saya tahu saudara juga merasakan hal yang sama dengan saya. In marriage, Di dalam pernikahan, I also want to faster get married. saya juga merasa ingin cepat untuk menikah kembali. And at the age of 31, I was engaged to a Christian brother. Dan pada usia ke-31 tahun, saya tunangan bersama seorang pria Kristen. But it didn't turn out well, so I called off the engagement. Dan itu tidak berjalan dengan baik dan saya putuskan tunangan itu. In business, Di dalam bisnis, in order to survive, to work, to feed my baby, oleh karena hanya untuk bertahan hidup, untuk memberi makan bayi saya, I opened a small Christian bookstore called Mount Zion Christian Bookstore. saya buka toko buku kecil bernama Mount Zion, toko buku Mount Zion. Yeah, after 6 months, people cheat my money, I feel so devastated. Setelah toko selama 6 bulan dibuka, orang menipu uang saya sangat hancur hati. And I feel like giving up. Dan saya merasakan untuk menyerah. In bringing up my daughter, Dalam Andrea, dalam membesarkan anak saya, Andrea, it's not easy. itu tidaklah mudah. I neglected her many times. Saya tinggalkan dia berkali-kali. Because I have to work like 10 to 12 hours a day. Karena saya harus bekerja selama 10 sampai 12 jam sehari. And my mother looked after her for me. Dan ibu saya menjaga dia untukku. Sometimes, I came back late and she crying. I was just beat her up. Terkadang waktu saya pulang lambat dan dia menangis dan saya akan pukul dia. And I feel so sorry for her. Dan saya sangat merasa menyesal kepadanya. And I tell myself, when she grow up, I want to give her a good life and a good education. Dan saya taruhkan di dalam hati saya saat dia bertemu, saya akan berikan pendidikan terbaik dan dia memiliki hidup yang baik. The question is, Pertanyaannya adalah, though with so many challenges, sekalipun banyak sekali masalah tantangan,
Do I hate God? Apakah saya benar-benar benci kepada Do I Tuhan? give up God? Apakah menyerah kepada Tuhan? Do I dabble in self-pity? Apakah saya tinggal dalam mengasihani diri sendiri? No, no, Tidak, no. saudara. You know, one thing. Satu hal yang saya tahu. I say, God, I put my trust and my faith in my God, and I will never shaken. Saya katakan, Tuhan, saya taruhkan percaya saya kepadamu dan saya tidak akan tergoyahkan. Yeah. So many storm, thunder, lightning, failure, and mistake. I will not give up my God. Sangat banyak kegagalan, terlalu banyak kesukaran atau kesalahan, tapi saya tidak akan gagal pada Tuhan. And God spoke to me in this verse, Isaiah 54 verse 5. Dan Tuhan berbicara melalui ayat ini dalam Yesaya 54 ayat yang kelima. He says that, for your maker is your husband. Dikatakan pencipta suamimu adalah penciptamu. And this verse had carried me through all these years. Dan ayat ini membawaku sepanjang tahun. Now Andre is 36 years old. Dan Andrea sekarang 36 tahun. And both of us enjoy all the good things that God has given us. Dan kami berdua sangat menikmati kebaikan Tuhan yang Dia berikan. We never lack at all. Kami tidak pernah kekurangan. For me, Bagi saya sendiri, the Lord has blessed me so much. Tuhan telah memberkati saya sangat banyak. First, I gave my life to serve God. Yang pertama, saya berikan hidup saya melayani Tuhan. I went a mission in Indonesia Saya pergi misi ke Indonesia to Pastor Ezra and Pastor Janice church and served there together with them for more than 20 years. ke gereja Pastor Ezra dan Pastor Janice, melayani Tuhan bersama dengan mereka hampir lebih daripada 20 tahun. And in 2014 until now, Dan I went to Myanmar Dan tahun 2014 saya pergi ke Myanmar and I served for 7 years. dan saya melayani di sana selama 7 tahun. And I want to look forward to go China to serve God Dan saya and mau His melihat ke people depan, there. saya mau melihat ke depan sana, saya akan melayani di Cina untuk melayani umat Tuhan di sana. Do I need a husband? Apakah saya perlu suami? No. Enggak, saudara. Because I have a great God that is with me. Karena saya memiliki Tuhan yang besar yang tinggal di dalam saya. Number 2, Dan yang kedua, the Lord bless my bookstore. Tuhan memberkati toko buku saya. My Mount Zion Christian bookstore, from one store, the Lord bless 5 stores. Dari satu toko buku kecil menjadi 5 toko. I saw the bookstore in 2001 Dan pada tahun 2001 saya jual toko buku saya and bring Andrea to US dan saya membawa Andrea ke Amerika for her education. untuk pendidikannya. That's what I promised her, to give her a good education. Itulah yang saya janjikan kepadanya untuk memberikan pendidikan yang baik kepadanya. And 3, the Lord has blessed me so much. Dan yang ketiga, Tuhan telah memberkati saya berkelimpahan. I traveled to so many countries. Saya bepergian travel ke berbagai negara. I traveled to Japan, Hong Kong, Ke Jepang, ke Hong Kong, England, Australia, ke Inggris, Australia, Myanmar, Thailand, Myanmar, Thailand, Mexico. Meksiko. And I brought my daughter to stay in US for 6.5 years. Dan saya membawa anak saya untuk tinggal di Amerika selama 6,5 tahun. And last year, together with Pastor Ezra, Pastor Janice, and some of the Elim members, we went to Israel. Dan tahun lalu bersama Pastor Ezra dan Pastor Janice dan juga sebagian dari anggota Gereja Elim Karos, kami pergi ke Israel. At the age of 64 last year, Dalam usia yang ke-65 tahun lalu, I graduated from Bible school. saya lulus dari sekolah Alkitab. Amen. Amen. Yeah, 5. Yang kelima, You know, the Lord has blessed me with good health. yang kelima, saya telah memberkati saya dengan kesehatan yang baik. This year, my medical report, Dan hasil check up kesehatan saya tahun ini, the doctor said my liver, my kidney, my blood pressure is all very good. dokter katakan ginjal saya, hati saya, tekanan darah saya, semuanya baik. Yeah, no high cholesterol, no diabetes. Tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol yang tinggi. Give God the glory. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. And lastly, Dan yang terakhir, the Lord has blessed us so much. The Lord has expanded our family. Tuhan telah memberkati saya dengan memperbesar
keluarga saya. Andrea married Ando, my son-in-law here, Dan Andrea menikah dengan Ando, and they have 2 beautiful kids. dan mereka memiliki dua orang anak yang luar biasa. There's my grandkids, Itulah cucu saya, from the smallest to the oldest. dari yang terkecil sampai yang tertua. All of us, my family, Semua kami, keluarga kami, have enjoyed countless miracles of God. menikmati tidak terhitung banyaknya mujizat Tuhan. Today is Mother's Day. Hari ini adalah hari ibu. All widows, single mom, or even single dad, Semuanya janda ataupun single mami atau single ayah yang single. if the Lord, my maker, is my husband, Jikalau Tuhan pencipta saya adalah suami saya, have blessed me so much good things, just now I mentioned, telah memberkati saya dengan berbagai hal yang barusan saya sebutkan, will He not also bless you with Tidakkah- far more than good things? tidakkah Ia akan memberkati engkau dengan jauh lebih banyak lagi? I'd like to leave you this verse, Saya akan sampaikan pesan ini untukmu Psalms 34 verse 8. dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. The word of God say, Firman Tuhan katakan, taste and see that the Lord is good. kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Blessed is the man who put his trust Dan in Him. diberkatilah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. I pray this morning Dan saya berdoa pagi ini, you will be blessed engkau akan diberkati. and make the maker your God Dan jadikanlah penciptamu Allahmu. and put your trust in Him, Dan taruh kepercayaanmu kepada Dia. and He will flow all the good things Dan into your life, semua yang baik akan mengalir dalam and hidupmu. into your family, Ke dalam keluargamu. into your Dan children, kepada anak-anakmu. into your Dan grandchildren. kepada cucu-cucumu. Glory to God. Puji Tuhan, kemuliaan May you bagi be nama Tuhan. blessed. Biarlah engkau diberkati. Amen. Amin. Bye. Yeah, I also want to address to the single woman. Dan saya juga mau berbicara kepada wanita single. In verse 30, charms is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fear the Lord, she shall be praised. Dan dikatakan ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Do not believe the lies of the devil to say that you are not attractive, Jangan percaya kepada kebohongan iblis bahwa engkau tidak cantik, and therefore you are not married. bahwa karena itu engkau tidak menikah. Because the psalmist tells us that I will praise you for I'm wonderfully and fearfully made. Karena di Mazmur dikatakan, saya akan memujimu karena saya diciptakan dengan luar biasa. Or maybe today we have some single woman, you are here. Dan hari ini mungkin ada di antara kita ada yang single, wanita single di tempat ini. You feel lonely and you feel that God has forgotten you. Engkau merasa sendiri dan engkau merasakan bahwa Tuhan telah melupakanmu. I want to encourage Saya mau you mendorongmu. that God is a good God. Tuhan adalah Tuhan yang baik. No matter how you feel. Tidak peduli bagaimana engkau rasakan. And then you have to get to know God on a deeper level. Engkau harus mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan dengan level yang lebih dalam lagi. And to surrender your future to His plan. Untuk menyerahkan semua masa depanmu di dalam perencanaannya Tuhan. You know, I want to say that if you are single, take courage. Dan saya mau katakan bahwa jikalau engkau single hari ini, ambillah suatu dorongan. And take pride in your position. Bahwa ambillah suatu kebanggaan dalam posisimu itu. Because God Himself is your purpose. Dan Tuhan itu sendiri adalah tujuanmu. And you have been made for God. Dan engkau telah diciptakan untuk Tuhan. And your value is not tied to finding a life partner. Dan hargamu, value-mu adalah nilaimu bukan untuk mencari partner. Yeah, God has a plan for you. Tuhan mempunyai rencana untukmu. And have a supportive community. Dan engkau memiliki komunitas yang sportif. Have a place to serve God. Memiliki tempat untuk melayani Tuhan. To pursue God and desire to honor God in your life. Untuk mengejar Tuhan, merindukan Tuhan untuk bekerja di dalam hidupmu. And He will prepare you for whatever the future holds. Dia akan menyiapkanmu Dia akan menyiapkanmu untuk masa depan mendatang. Now the third things, Dan hal yang ketiga, godly mother who fears the Lord shall be praised and rewarded. ibu-ibu ilahi akan dipuji dan akan diberi upah. What does it mean to fear God? Apakah artinya untuk takut akan Tuhan? It means to have reverence for God, Artinya adalah kita menghormati Tuhan, to have a deep respect for God's power and authority. untuk memiliki
tingkat hormat yang tinggi dan dalam kepada otoritasnya Tuhan. The virtuous woman earned not only the praise of her family, but also the praise from the Lord. Wanita bangsawan bukan hanya dipuji-puji dari keluarga, tapi juga dipuji oleh Tuhan. May the Lord help us Biarlah Tuhan menolong kita to fulfill our role, untuk memenuhi peran kita. so that God will be glorified in and through our lives. Jadi Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Yeah, 2 weeks ago, I received a gift from Jeremy. 2 minggu yang lalu saya menerima sebuah hadiah dari Jeremy. Yeah, and when I opened up, I was surprised. Dan saat saya buka itu, saya sangat terkejut. Yeah, he bought a new handphone for me. Dia memberikan sebuah handphone kepada saya. And he said, this is a Mother's Day gift. Dan dia katakan, ini adalah hadiah Hari Ibu. I didn't expect it, and actually I don't need a handphone. Dan saya tidak pernah mengharapkan itu, dan saya nggak perlu handphone sebenarnya. But I think he noticed that my previous handphone was always lagging. Tapi mungkin dia telah memperhatikan handphone yang lama saya selalu macet, lagging. And he bought another handphone for me. Dan dia membelikan sebuah handphone buat saya. And it was his way of expressing his love and appreciation. Itulah ekspresi kasih Jeremy kepada saya. And I thank God that my labor is not in vain. Dan saya sangat bersyukur bahwa pekerjaanku tidak sia-sia. So, in conclusion, I just want to say that be the best mom and woman you can be. Dan kesimpulannya adalah jadilah perempuan, para ibu dan wanita single yang terbaik. And put God first. Buatlah Tuhan yang terutama. And serve God with a Christ-like attitude. Dan layani Tuhan dengan karakternya Kristus. Let us Sikap pray. hatinya Kristus. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for Bapa- this morning. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini. And your word says that the eyes of the Lord are on those who fear you. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Engkau. On those whose hope is in your unfailing love. Dan menaruhkan seluruh harapannya kepada kasih-Mu yang setia. That this morning you will bless all the mother and the woman. Dan pagi ini Engkau akan berkati setiap para ibu dan para wanita Tuhan. That they will rise up to be women who fear God. Dan mereka akan bangkit menjadi wanita yang takut akan Tuhan. And honor you in their life. Dan menghormati Engkau dalam hidup mereka. That you will bless their family. Dan Engkau akan memberkati mereka. And you will enable them to enjoy the fruits of their labor. Dan Engkau akan membuat mereka menikmati hasil dari pekerjaan mereka. We thank you. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.